Oke, kita siapkan di awal, misalnya gitu ya kata tadinya. Terus karena kita mau kontak dengan daerah tusukan, sebenarnya kenapa ini prinsip jarumnya? Hehehe, itu yang di situ siapa ya? Ayo, jangan di situ. Rabli. Wah, kamu tak minta jadi tutornya lo nanti. Kok malah ngajak ngobrol temennya di situ? Oke. Karena ini tadi ya, yang dipertahankan kan sebenarnya ini handscoon-nya bersih. Tapi prinsip untuk jarumnya itu steril. Karena termasuk prosedur apa? Invasif atau non invasif? Invasif ya, memasukkan barang ke dalam tubuh gitu ya. Alat tertentu ke dalam tubuh gitu ya. Ini alatnya berupa jarum intravena ya atau aboket gitu ya. Terus apa lagi? Oke, udah ya, misalnya udah kita siapkan. Kita cuci tangan berapa langkah? 6. Oke, kita cuci tangan 6 langkah. Kita udah nyiapin alat, sudah eksplorasi diri, baru kita ke pasien gitu ya. Oke, udah komunikasi ya. Selamat pagi Bapak, betul dengan Bapak Saleh. Coba. Benar ya. Ya Bapak, sesuai dengan jadwal ya Pak ya, perkenalkan. Cek dulu ya gelang identitasnya benar apa enggak gitu ya. Perkenalkan Bapak, saya perawat Erika yang berjaga di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sesuai dengan jadwal ya Pak ya, saya hari ini akan melakukan penggantian balutan pada selang infus Bapak ya Pak ya. Nanti waktunya kurang lebih 7 sampai 5 menit gitu ya. Sebelum kita mulai, ada yang ingin ditanyakan Bapak? Oke, kalau tidak saya langsung mulai ya Pak ya. Jangan lupa tutup sambil jaga privasi gitu ya. Kita dekatkan alat, boleh ya. Terus ini kalau mau mudah kita pakai kapas alkohol gitu ya. Kita buka dulu pakai kapas alkohol gitu ya. Ini biar lebih mudah gitu ya terbuka gitu ya. Basah benar. Nah, ini kita buka, boleh Bu disiapin lagi ini. Oke. Nah, ini hati-hati ya pada bagian ini ya. Hati-hati pada bagian ini. Oke, hati-hati pada bagian ini ya. Ketika kita membuka area, ini diklem dulu ya. Ini diklem dulu boleh, nggak apa-apa. Terus ini kita buka ya pada area penuh susukan. Yang tadi misalnya sudah kita kasih kapas alkohol gitu ya. Terus nah ini ya. Nah kita observasi dulu nih. Kan kita buka nih ya. Biasanya memang kalau ada infeksi itu area yang paling cepat itu ya kelihatan itu adalah area sekitar tusukan. Kita cek apakah ada tanda-tanda infeksi atau tadi phlebitis gitu ya. Apa aja tuh? Kemerahan di sekitar luka, tusukan. Terus apa lagi? Ada pembengkakan, bisa kita raba gitu ya. Terus apa lagi? Oke, pasiennya merasa gatel. Terus apa lagi? Teraba? Hangat ya. Atau KDRT ya. Apa kemarin KDRT? Kayaknya udah belajar deh. Belum. Apa KDRT? Bukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalor, dolor, rubor, rumor gitu ya. Kalor apa? Bukan. Kalor panas. Ada peningkatan suhu, boleh diraba gitu ya. Oke, ada teraba hangat atau panas atau enggak. Terus KD, dolor apa? Nyeri. Jadi ketika dipencet, Bu ini nyeri nggak Bu? Gitu ya, ada bengkak gitu ya, dipencet nyeri nggak Bu? Gitu ya. Oke, nyeri misalnya gitu ya. R. Rubor. Apa rubor? Kemerahan. Ada nggak sekitar luka tusukannya ini kemerahan? Terus tumor apa tumor? Pembengkakan.
gitu ya. Kalau nggak ada tanda-tanda itu berarti aman pasiennya ya, tidak ada tanda-tanda infeksi atau plebitis gitu ya. Apalagi misalnya ini kita cek masih berjalan dengan lancar gitu ya. Yang pertama kita lakukan setelah kita mengobservasi ada tanda-tanda plebitis atau infeksi atau tidak, kita melakukan pembersihan pada area penusukan gitu ya. Mulai dari area penusukan melingkar gitu ya ke arah luar, dari dalam luar melingkar gitu ya, dari area dalam menuju. Iya, bawa jarum dong sayang. Biasanya ini ada iritasi kalau lama gitu ya, makanya kalau pakai transparan film dia kelihatan gitu ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan gitu ya, kemudian sama prosedurnya kita kasih lagi ini ya, kita siapkan ini kasa steril ya, kasa steril yang sudah kita siapkan, kita kasih betadin gitu ya di tengahnya gitu ya. Oke, baru kita tempelkan ke area penusukan gitu ya. Nah ini yang rapi juga, kalau nggak rapi ini bisa bikin kulit iritasi juga gitu ya. Oke, baru kita tutup. Baru kita tutup lagi kayak yang tadi ya. Nah ini sebenarnya kalau perawatan infus kayak gini gitu ya. Tapi kalau udah pakai transparan film biasanya dia udah nggak perlu nggak diganti-ganti dia, karena kita bisa ngobservasi tanpa kita buka itu kita bisa lihat ada kemerahan nggak, ada bengkak nggak, kan transparan ya kayak kemarin yang kita pasang ya. Nah kalau ini kan nggak kelihatan, harus dibuka. Tapi biasanya nek plebitis ini jelas banget. Nek plebitis itu biasanya jelas banget karena pasien ini pasti satu infus macet ya, infus macet. Dua, pasti dia ada keluhan nyeri gitu ya, apalagi misalnya tetesan infusnya dikencengin gitu ya, tambah sakit. Terus ada bengkak gitu ya, lama-lama bengkaknya tambah besar gitu ya. Sama ya ini nanti kita plaster lagi gitu ya. Apa itu? Bukan pingsan ya? Iya, aku panik juga kemarin karena nggak ada aqua gitu ya. Untung lihat di atas kulkasnya itu ada aqua gitu ya. Mau lari ke sana gitu ya, belum tentu ada orang gitu ya, belum tentu ada air minumnya gitu ya. Oke, kalau sudah kita bereskan alat gitu ya. Nah, kalau yang pelepasan infus sama aja gitu ya. Ini kita plan dulu gitu ya. Tadi kalau membersihkan jangan lupa ya, perawatan tadi dialirkan lagi sesuai ordernya setelah kita ganti kasanya yang ditusukannya tadi gitu ya. Nah kalau mau pelepasan infus ini ditutup aja. Kalau ada tempat sampah infeksius pakai langsung tempat sampah infeksius gitu ya, karena ini nanti termasuk limbah infeksius gitu ya. Kenapa? Agar tidak mengandung cairan tubuh, ini kan masuk langsung ke pembuluh darah vena gitu ya. Apalagi kalau pasiennya ada penyakit infeksi, udah langsung dibuang di tempat sampah infeksius gitu ya. Ini sama ya, ini nggak usah ibu buka ya, ini kita kasih kapas alkohol ya untuk memudahkan dibuka. Ingat ini tadi udah ditutup ya. Terus kita ini sama alat-alatnya kita dekatkan, tempat sampah infeksius kita dekatkan. Bapak, ini izin saya lepas ya Pak ya, cairannya selangnya ya Pak ya. Oke, nanti tarik nafas dalam ya Pak ya pada waktu saya lepas gitu ya. Nah ini caranya. Berapa ibu bisanya ya? Oke, ini boleh kita taruh di atas tusukannya ya. Kemudian kita tarik jarumnya gitu ya. Kita tarik jarumnya dengan catatan itu tadi udah di lem ya. Udah langsung aja ini ditekan sebentar gitu ya, kemudian ini langsung dibuang di tempat sampah infeksius ya. Terus boleh ini nanti kalau belum mampet gitu ya, biasanya sih 3 sampai 5 menit ini udah mampet harusnya kalau vena gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak yakin nanti takut rembes, boleh kita plaster gitu ya. Oke, udah selesai gitu. Kalau pelepasan infus lebih sederhana gitu ya, karena tinggal melepas aja kayak NGT kemarin gitu ya, tinggal melepas aja. Paham? Paham. Oke.